kami, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Di sini akan menjelaskan terkait pengkajian transkultural dari model pengkajian budaya Giger dan David Izer, dan juga model pengkajian budaya dari Andre dan Boyle. Nah, di sini saya bersama anggota keluarga saya sendiri, yaitu bapak saya sendiri. Oke Bapak, jadi saya akan melakukan pengkajian, di mana di pengkajian ini ada pemeriksaan fisik dan juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Oke, jadi yang pertama akan dilakukan pengkajian atau pemeriksaan fisik. Saya minta Bapak berdiri dulu. Bisa ada depan Pak. Oke, ada samping. Oke, tanya terusin Pak. Ya, di sini ya Pak. Nah, saya tolak liftnya. Oke, dah. Oke ya Pak. Matang. Nah, bisa dulu Pak. Boleh buka pecinya. Ya, saya ingin rambutnya Pak. Terpeti, distribusi juga bagus. Oke, bisa dipakai Pak. Bapak masih ingat nggak berat badan terakhir setelah Bapak mengukur berapa? 63,5. 3,5. Kalau tinggi badannya? 163. Oke, baik ya Pak. Bapak biasanya pakai bahasa yang Bapak gunakan dalam komunikasi sehari-hari apa Pak? Ya kan, bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Oke, bisa Pak. Nah, kalau misalnya nih, space nih, kalau Bapak lagi ngomong sama orang, biasanya jaraknya tuh apakah Bapak jarak yang Bapak gunakan tuh dekat atau jauh atau bagaimana Pak? Ya, kondisi pandemi minimal 2 meter. Oke. Kalau pandemi ini ya, kalau biasanya? Ya, biasanya 1 meter. Kalau misalnya ada nggak sih kayak Bapak dalam komunikasi tuh ada benda-benda yang mungkin Bapak ini mempengaruhi jarak Bapak gitu dalam komunikasi atau nggak ada gitu? Kadang ada, misalkan orang itu lagi batuk, ya bapak kan nggak terlalu dekat sama orang itu. Oke, tidak. Lanjut nih, mau nanya terkait sistem keturunan Bapak dari mungkin dari keluarga Bapak nih. Bapak anak keberapa? Kelima. 5 dari 5 bersaudara. Saudara. Oke. Nah, itu anaknya yang pertama perempuan laki-laki. Perempuan, kedua laki, ketiga laki, keempat perempuan, terakhir bapak laki-laki. Iya, terima kasih. Nah, terus Bapak sekarang udah nikah kan ya Pak pastinya? Ya udah. Oke, terus jumlah anak di keluarga Bapak berapa? 3. Ya, kan kamu anak kedua. Terus peran Bapak dalam keluarga? Sebagai suami dan kepala keluarga. Suami dan kepala keluarga. Terus fungsi Bapak dalam keluarga Bapak apa? Fungsinya banyak, melindungi keluarga, menyayangi istri, anak-anaknya, mencari nafkah, dan seterusnya. Iya. Terus menurut Bapak siapa sih di keluarga Bapak yang paling berpengaruh? Iya, bapak, yang kedua ibunya, istri, ibumu, ya. Gitu. Oke. Ada lagi Pak? Sudah? Oke. Terus gimana sih hubungan Bapak antara saudara kandung Bapak? Baik-baik aja. Terus orang tua Bapak? Sudah meninggal. Kalau misalnya mertua? Mertua masih hidup semua. Oke, kalau misalnya Alhamdulillah masih ya. Terus kalau kerabat Bapak, teman-teman Bapak gitu? Di kerabat bapak ada yang udah meninggal, ada yang masih sehat. Teman-teman bapak juga ada yang udah meninggal udah lama, ada yang baru kemarin. Oke Bapak. Terus selanjutnya nih makna kerja menurut Bapak itu apa? Ya, kerja itu kewajiban bagi seorang suami mencari nafkah. Itu intinya ya kita harus melaksanakan itu, karena kerja itu mencari nafkah dan wajib bagi suami untuk menafkahi keluarganya. Tadi ini terkait waktu nih Pak, Bapak bisa sebutin tanggal, hari sama tahun hari ini, maksudnya sebutin. Ya, hari ini hari Minggu, terus tanggalnya tanggal 25 terus tahun 2021, bulan apa Pak? bulan April. Oke. Menurut Bapak definisi waktu, menurut Bapak gimana? Waktu itu sesuatu yang berharga, jangan disia-siakan. Karena waktu nggak bisa diputar. Jadi betul-betul harus optimal kita manfaatkan. Jangan sampai waktu itu terbuang sia-sia, terlalu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermakna. Itu menurut Bapak gitu ya, mungkin menurut orang lain beda lagi. Iya, pastinya beda ya
terus menurut pandangan Bapak nih, pandangan subjektif Bapak dalam memaknai suatu kejadian dalam sudut pandang waktu itu kayak gimana Bapak melihat sekarang zaman sekarang itu seperti apa gitu? Ya tentu, ya setiap waktu itu ada perubahan ya. Hari ini berbeda dengan kemarin, dan hari esok akan berbeda dengan hari ini. Itu pasti ya. Itu pasti karena waktu berjalan. Terus ini yang terkait Bapak biasanya sehari itu tidurnya berapa jam? Ya, malamnya minim 8 jam lah sehari itu. Sehari 8 jam. Rata-rata 8 jam. Itu konsisten atau Ya kadang kurang, yang biasanya sih kurang dari itu. kalau misalnya Bapak konsumsi obat-obatan gitu, apakah sesuai jadwal atau mungkin lupa atau bagaimana dari Ya Bapak sendiri? kalau terkait dengan minum obat sih harusnya sih konsisten dengan aturan, tapi kadang lupa ya. Kadang lupa itu pernah lupa minum obat ya. Kadang konsisten, kadang lupa ya Pak. Terus terkait lingkungan nih, Bapak apa sih menurut Bapak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari Bapak sendiri gitu? Kegagalan itu banyak faktor ekstern intern, Iya. faktor dari dalam bapak, dari luar. Ya dari dalam bapak mungkin ada rasa malas, ada pesimis, ada kurang percaya diri. Itu kan faktor dari bapak sendiri. Faktor luar banyak, kadang-kadang mungkin kondisi-kondisi yang ekstrim yang tidak diduga-duga sebelumnya terjadi sehingga menghambat pekerjaan itu. Jadi ya itu dari faktor dalam, faktor luar dari bapak ya. Oke Pak, nah selanjutnya ini terkait orientasi lingkungan. Percaya nggak dengan kekuatan supernatural gitu? Ya sebagai orang beriman iya ada yang namanya kekuatan gaib ya, ada kita iman itu kan percaya dengan hal-hal gaib ya, seperti bapak kan muslim percaya ada akhirat itu kan gaib, belum bisa dilihat mata, percaya dengan itu. Malaikat bapak nggak bisa lihat tapi bapak percaya dengan malaikat gitu. Oke. Terus menurut Bapak nih definisi sehat sakit menurut budaya Bapak? Ya sehat menurut bapak Budayaan Bapak itu kenapa dari mana? iya ya, terhindar dari segala penyakit ya, penyakit batin maupun penyakit fisik itu sehat enggak. Ya ada orang yang sehat fisiknya tapi jiwanya terganggu, menurut bapak nggak sehat ya. Atau mungkin sebaliknya. Oke. Itu kalau sehat kalau sakit berarti Sebaliknya sebaliknya. Oke, iya. sebaliknya ya. Terus menurut Bapak nih bagaimana sih budaya Bapak itu mempengaruhi kesehatan? Besar kan kadang ada kepercayaan setua daerah nggak boleh begini nggak boleh begitu kaitkan dengan tahlil, padahal sebenarnya maknanya kan secara logika bisa dikaji. Oh ternyata ada kaitannya apa yang ditabuhkan dengan kesehatan ada. Di kampung bapak juga ada yang begitu ya, nggak boleh misalkan mandi jam sekian nanti bahaya karena apa namanya pilihan setan, padahal sebenarnya kalau dikaji itu ada kaitannya dengan waktu yang sehat untuk mandi gitu loh, dan waktu yang tidak sehat untuk mandi ada. Jadi itu namanya apa namanya ya, kalau istilahnya dalam keilmuan Sudah teruji gitu. iya dan begitulah ya. Oke Bapak, nah selanjutnya nih kita akan melakukan pengkajian berdasarkan model pengkajian budaya Under dan Boy ya Pak. Ini lumayan banyak nih Pak pertanyaannya ya. Kira-kira bisa ya Pak ya. Kita lanjut nih. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak dalam mengaitkan Bapak nih punya Bapak atau keluarga Bapak punya riwayat kesehatan nggak? Misalnya kayak misalnya diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular, gitu Pak. Kalau penyakit berat saya tahu bapak nih nggak ada ya, keluarga bapak itu nggak ada gitu loh. Paling darah tinggi itu juga Hipertensi. tapi tidak semua keluarga kakak bapak itu menderita itu, enggak, itu mah yang khas mistis lah, seperti misalkan bude ya, kakaknya bapak itu juga cuma satu yang hipertensi, yang lainnya enggak. Itu yang setahu bapak lah ya. Itu dari saudara Bapak ya, tapi kalau dari orang tua Bapak mungkin ada penyakit apa yang Bapak ketahui gitu, tapi nggak ada. Nggak ada. Cerita-cerita dari orang tua bapak juga, kakek nenek bapak itu meninggal normal-normalnya, nggak penyakit yang menurut saat sekarang ini penyakit berat nggak ada. Oke, lanjut ya Pak. Menurut Bapak nih ada nggak sih kondisi sosial lingkungan yang mempengaruhi kesehatan
kesehatan keluarga Bapak, tapi berdasarkan budaya, kayak misalnya di lingkungan Bapak itu ada keracunan timbal, terus ada yang konsumsi alkohol, ketahanan HIV, penyalahgunaan obat gitu, ada nggak Pak? Maksudnya kondisi sosial lingkungan? Nggak ada. Di kampung Bapak mah religius, nggak ada, nggak. Seingat Bapak ya dari kecil masa lalu Bapak itu nggak pernah dengar orang keracunan, mabok, enggak ya, berarti aman aja. Nggak ada. Apalagi yang tadi timbel, nggak ada. Timbel itu Timbal? nggak ngerti orang masyarakat kampung Bapak timbel itu apa. Berarti aman-aman aja ya Pak. Oke, kita lanjut nih Pak. Nah, Bapak kan memiliki ciri khas nih ya, dari tadi rambut Bapak keriting gitu. Nah, kalau misalnya di budaya Bapak selain itu, apalagi kalau yang mencirikan Bapak dari satu suku atau suatu etnis gitu Pak? Ya jelas bahasa dong. Bahasa itu jelas bisa ditebak dari bahasanya. Ini Sunda, Jawa, atau Madura, atau suku yang lain jelas itu ya. Kalau secara struktur tubuh yang Struktur ya yang untuk menggambarkan misalnya matanya sipit. kalau untuk suku kan enggak, ini mah ciri-ciri yang sifatnya kesukuan enggak ada di kampung Bapak ya. Kadang ada sih yang seperti rambut Bapak keriting banyak, yang lurus juga banyak gitu. Enggak semuanya sekampung Bapak keriting, enggak. Tapi ada mencirikan khas gitu nggak? Maksudnya ini kalau ini dari Enggak ada. Itu sifatnya umum kalau kampung Bapak. Umum ya Pak. Lanjut nih Pak ke komunikasi. Biasanya kalau Bapak kan kalau di sini pakai bahasa Indonesia, kalau di kampung Bapak biasanya pakai bahasa apa Pak? Di kampung Bapak itu karena secara geografi kan peralihan di antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Di sebelah ada yang pakai bahasa Sunda, di kampung sebelah ada yang pakai bahasa Jawa. Jadi variasi. Makanya Bapak di bahasanya bisa kesana kemari, bisa Sunda, bisa Jawa. Jadi ya alhamdulillah kalau bergaul di kota besar ini kan dua bahasa ini bisa dengan banyak. Ketika Bapak ketemu orang Jawa bisa berbahasa Jawa, ketika ketemu orang Sunda bisa berbahasa Sunda. Itu mungkin hal baiknya kalau Bapak tinggal di kampung yang transisi seperti itu. Terus ada aturan dari gaya komunikasi dari budaya Bapak nggak? Nggak ada aturan yang formal, nggak ada. Oke, lanjut nih Pak. Terus bagaimana nih komunikasi? Nah, Bapak tuh kayak gambaran Bapak mengungkapkan dari cara Bapak. Apa ya kan kalau ada anak verbal kan apa? Ada di kampung Bapak mah gini. Bapak mencerita nih kalau di kampung Bapak ini anak yang untuk menghormati orang lain itu ada yang bahasa non verbal digunakan, misalnya mau lewat tapi badan merunduk gitu loh, permisi Bapak. Kan beda dengan anak-anak di kota misalkan, kalau ada orang tua di depannya juga lewat aja. Kalau kamu Bapak ada bahasa non verbal untuk menunjukkan penghormatan dia terhadap orang yang ada gitu. Itu namanya yang dibilang tadi non verbal ya. Iya, non verbal betul ya Pak. Terus gimana nih Pak perasaan Bapak terhadap pelayanan kesehatan yang tidak sama latar belakangnya sesuai budaya Bapak? Kan Bapak misalnya dari suku Sunda Jawa ya, Kalau misalnya ada pelayanan kesehatan yang latar belakangnya mungkin dari budaya lain, itu menurut Bapak gimana? Ya nggak apa-apa kalau yang melayani Bapak dokternya dari Jawa atau dari Batam atau ini nggak masalah. Yang penting mah Bapak dilayani dengan baik. Iya, nggak melihat siapa yang melayani kita gitu. Berarti itu baik dari pelayanannya sama siapa yang tenaga kesehatan yang melayaninya dari latar belakang yang berbeda dari Bapak, budaya Bapak, berarti nggak masalah ya Pak? Nggak masalah walaupun agamanya beda kok. Usianya beda, agamanya beda, gendernya beda. Masa kalau ketika Bapak mau diperiksa sama dokter yang tidak seiman dengan Bapak menolak, ya nggak begitu. Oke, berarti terima ya Pak? Pasti diterima. Ini kultur. Bapak berasal dari kelompok budaya apa tadi ya? Jawa Sunda ya Pak? Jawa Sunda. Ya. Terus Bapak lahir di mana? Di Brebes. Terus di mana orang tuanya lahir? Sama juga? Sama, di tempat yang sama. Karena kan mobilitas orang tua Bapak itu nggak kemana, tetap di situ. Terus tempat tinggal saat ini Bapak di mana? Di Tangerang. Sudah berapa lama Pak kira-kira? Oh, udah lama. Ada 22 tahun. Oh, 22 tahunan ya. 22 tahun kira-kira ya. Selain tinggal di sini, Bapak pernah tinggal di mana aja? Pernah dulu di Jakarta. Jakarta pernah. Berapa lama itu kira-kira? Ya, di Jakarta itu 2 tahun.
Sudah di situ aja. Jadi di Jakarta 2 tahun, Tangerang 22 tahun ya Pak. Bapak mengekspresikan itu emosi Bapak dan perasaan Bapak, keagamaan Bapak dan keyakinan keagamaan Bapak berdasarkan budaya Bapak. Ya kalau ada perbedaan, ya terima lah. Perbedaan itu kan rahmat, ibaratnya enggak, kita jangan sampai orang yang berbeda sama kita lalu kita menjadi tidak senang sama orang itu, ya enggak begitu. Ya tidak diajarkan dalam agama kita kan. Kita harus apa istilahnya, hubungan baik sesama. Ya, oke. Sesama Lanjut umat. ya, Pak. Terus bagaimana Bapak mengekspresikan ekspresi duka sedih gitu ketika ada kematian berdasarkan budaya Bapak? Ya kalau ada kematian kita ucapkan selayaknya orang muslim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kalau misalkan ke orang yang berbeda adat budaya keyakinan kita, ya ibaratnya kita juga ucapkan yang mungkin dengan bahasa yang lain, selamat kita ikut berbelasungkawa atau kita ikut berduka cita dan seterusnya gitu loh, yang bisa menyesuaikan gitu loh. Ya, terus lanjut ya Pak, gimana sih Bapak mengekspresikan kerendahan hati Bapak baik ke perempuan atau ke laki-laki gitu? Ya kalau sama perempuan kita berbahasa yang sopan, begitu juga sama yang laki-laki, bahasa itu penting ya, karena kan kadang lidah itu lebih tajam daripada pedang kan gitu. Walaupun kita marah tapi bahasa kita sih tetap harus kita kendalikan gitu kan gitu. Oke Pak, terus kan itu tadi kan misalnya sebagai wanita, kalau misalnya Bapak sebagai pasien ke tenaga kesehatan terutama pada perawat, gimana Bapak mengekspresikan kerendahan hati Bapak berdasarkan budaya Bapak? Iya, Sama aja. seperti yang tadi Bapak bilang, begitu bahasa itu penting, komunikasi itu penting. Makanya ada orang salah paham gara-gara bahasa gitu loh. Maksudnya begini ya Bapak contohkan, padahal seseorang itu tidak marah tapi dengan bahasa yang nada tinggi, ya itu dianggap orang marah gitu loh. Kan di Indonesia itu ada yang tidak terbiasa dengan bahasa yang keras, ada yang sudah biasa. Nah ketika kita ngomong dengan orang yang tidak biasa berbahasa agak keras, itu dianggapnya orang marah, padahal mungkin orang itu sudah biasa dengan kesehariannya dengan menggunakan bahasa yang agak tinggi ucapannya atau nadanya gitu. Dan tadi Pak, bagaimana menurut Bapak kalau misalnya Bapak di rumah sakit perlu adanya pembedahan di bagian yang sangat intim gitu, kayak misalnya bagian yang nggak perlu diekspos gitu loh Pak. Terus itu menurut Bapak, apakah Bapak mempunyai batasan berdasarkan budaya Bapak gitu? Atau Ya, gimana? kita kan bisa komunikasikan, misalkan kita mau diperiksa di bagian intim kita, ya kalau memang dokter atau tenaga medis memerlukan itu ya nggak apa-apa, karena itu kan ya keharusan. Yang penting mah dijaga gitu, jangan sampai mungkin ada orang lain yang melihatnya. Kalau dokter itu melihat kan emang begitu prosedurnya gitu loh, ya Bapak terima, masa mau nggak menolak, jangan dibuka ini aurat, kan nggak bisa. Entah penyakit kita gimana kalau itu tidak dilihat sama dokter gitu. Terus kalau misalnya ada teman Bapak atau mungkin keluarga, sanak saudara itu yang telah meninggal gitu, menurut Bapak ada nggak sih batasan diskusi itu ke orang lain gitu dalam berdasarkan budaya Bapak? Ya ada hal yang mungkin rahasia buat keluarga, masa diceritakan ke orang lain, kan ada yang perlu disampaikan ke orang lain, ada yang perlu ditutupi, hanya keluarga yang tahu gitu loh. Gitu. Saya pikir, Bapak pikir juga orang juga begitu. Oke, lanjut ya Pak. Nah, menurut Bapak nih terkait tumbuh kembang, apakah ada karakteristik sendiri dari latar belakang budaya Bapak gitu terkait tumbuh kembang, baik misalnya tadi tinggi badannya kayak gimana, berat badannya kayak gimana gitu? Biasanya ada, itu namanya biasanya apa ya? Itu dikaitkan dengan kebiasaan di daerah itu. Misalkan nih, yang Bapak contohkan, misalkan anak umur 2 tahun belum bisa jalan, biasanya itu kalau di kampung Bapak itu dia itu dikubur kakinya di pasir. Itu namanya Masih ada sampai sekarang? ada yang masih percaya dengan kebiasaan itu, ya ada. Dan Bapak pikir juga di daerah lain juga ada hal-hal seperti itu gitu loh, yang terkait dengan tumbuh kembang seorang balita gitu dan seterusnya sampai dewasa. Terus nih Pak, terus saya mau nanya nih, bagaimana pendapat Bapak terhadap terhadap penuaan berdasarkan budaya Bapak? Ya diterima dengan lapang dada, emang tua itu emang alamiah, masa kita dilahirkan akan seperti bayi terus. Jadi ada bayi
anak-anak, dewasa, tua, mati. Ya betul Pak. Nah terus nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih pandangan budaya Bapak terhadap perawatan orang tua itu kayak gimana? Kalau di kampung Bapak sih mengajarkan anak itu harus merawat ke orang tua sebaik mungkin, sebagaimana dia diurus sama orang tuanya gitu loh. Walaupun tidak akan pernah sama bagaimana merawat seorang orang tua merawat anaknya dan dibandingkan dengan anaknya merawat orang tuanya, nggak ada seberapanya. Kan ada peribahasa ya, kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak kepada orang tuanya sepanjang galah gitu kan, bandingannya jauh. Berarti orang tua atau lansia berdasarkan budaya Bapak itu tidak terlalu berharap banyak anaknya merawatnya gitu atau gimana? Ya nggak bisa begitu juga, kalau harapan sih pasti ada ya. Ini mah harapan kepada setiap anak secara umum. Rawatlah orang tuamu baik-baik. Jadi layaknya ya orang tua mau merawat anaknya gitu. Oke. Ada kerabat atau teman gitu dari budaya Bapak yang menggantikan anggota keluarga Bapak untuk merawat Bapak? Ya akan berbeda. Misalkan Bapak nanti suatu saat dirawat sama ponakan Bapak akan berbeda pasti. Ya akan berbeda dengan ketika Bapak dirawat dengan anaknya sendiri, pasti itu akan berbeda lah. Bukan hanya berdasarkan kultur Bapak aja, pasti kultur manapun itu akan merasakan perbedaan. Mungkin ya orang itu akan risih mengurus Bapak, tapi kalau anaknya walaupun risih ukurannya berbeda risihnya. Oh, terbiasa juga kan ya? Iya. Oke, lanjut ya Pak. Siapa sih teman yang utama di keluarga Bapak? Ya Bapak. Terus Dibantu sama ibu. Dibantu ibu ya berarti. Terus berarti dibantu ibu ya, oke. Selanjutnya ada perlindungan asuransi nggak, maksudnya yang Ada asuransi tapi bentuknya yang lain gitu loh. Kesehatan ada. Ya. Terus bagaimana keluarga Bapak berpartisipasi dalam promosi kesehatan, kayak melakukan edukasi kesehatan bagi keluarga Bapak sendiri nih? Apakah misalnya ada diet, terus ada olahraga atau apa bentuknya Pak kira-kira? Ya ada, misalkan ketika Bapak melihat kamu juga ketemu kan Bapak sering bilang tuh bahwa saat ini tidak ada makan, perhatikan, coba ditimbang, terus apa yang harus kamu lakukan kan sering begitu. Itu juga Bapak kira termasuk itu ya. Oke Pak. Apakah ada keyakinan, kekuatan atau kelemahan yang mempengaruhi respon Bapak terhadap kesehatan atau penyakit? Ya ada apa yang Bapak ketahui ya dari Bapak baca buku, dengar dari ya media-media tentang kesehatan, itu kan pengaruhnya besar juga. Besar itu pasti ada. Oke, lanjut nih Pak. Apakah ada masalah perbedaan jenis kelamin dengan peran tradisional, misalnya nih perempuan dapat dipandang sebagai pengasuh rumah atau ibu rumah tangga, laki-laki sebagai tulang punggung keluarga gitu? Itu dulu ada, ya ada perbedaan kesetaraan ya dulu, tapi semakin kesini Bapak lihat ya udah semakin terkikis itu. Jadi sekarang sudah ada yang namanya kesetaraan gender. Kalau dulu mah udah perempuan nggak usah kuliah, udah yang penting mah pintar di dapur, pintar di sumur. Sekarang kan enggak. Nah, Bapak lihat, nah Bapak tahu informasinya sekarang banyak yang melanjutkan ke S2, S3 perempuan di daerah Bapak itu sekarang begitu. Oke, lanjut nih. Menurut Bapak, apa sih yang Bapak anggap sebagai makanan tuh? Maksudnya definisi makanan menurut Bapak itu apa? Ya makanan segala sesuatu yang bisa dimakan dan bisa menyehatkan, ya bisa membantu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar buat tubuh kita, dan halal tentunya, itu ya halal tentu itu menurut Bapak ya. Kalau menurut Bapak diet itu ada diet sehat dan tidak sehat nggak sih Pak? Ada sekarang yang dianggapkan di masyarakat diet itu harus begini, ternyata setelah menurut kajian klinis itu salah. Ada, makanya diet itu perlu informasi yang benar, jangan sampai diet yang salah diikuti justru akan menimbulkan efek yang tidak baik. Ada, makanya tidak semua diet yang ada di media sosial itu baik ya. Diet itu juga kan perlu pengkajian
perlu apa istilahnya uji secara klinis baik apa enggak gitu loh. Kalau makanan biasanya berbelanja siapa terus gimana? Ya untuk tentang perbelanjaan mah tipu lah. Berarti menyiapkan makanan juga ya? Iya. Biasanya dengan cara apa? Masak sendiri, kadang-kadang ya beli kalau lagi uangnya longgar, waktunya longgar, gitu. Oke, terus kalau terkait nutrisi di keluarga Bapak bagaimana Pak? Apakah diperhatikan atau? Ya mesti diperhatikan. Ya ibu kan ngerti ini pagi makan ini, terus sorenya makan apa. Begitu juga dalam suasana Ramadan kan. Kalau sahurnya makan ini, ntar bukanya juga tidak dengan makanan yang sama, makanan yang berbeda yang nutrisinya mungkin akan mengimbangi dengan nutrisi sebelumnya gitu loh. Oke, nah lanjut nih Pak. Menurut Bapak ada nggak sih keyakinan agama yang mempengaruhi diet pada Bapak sendiri gitu? Keyakinan keagamaan yang mempengaruhi diet? Ada kan dianjurkan puasa untuk sehat. Oke. Senin Kamis itu sehat itu, kalau pengen sehat puasa kan gitu anjurannya. Berarti udah yang terjawab ya, harusnya puasa. Terus makna istilah puasa tadi menurut Bapak gimana? Puasa itu apa? Ya sesuai dengan keyakinan Bapak, puasa itu menahan untuk tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, ya menahan untuk menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Itu bukan hanya menahan minum saja, menahan hal-hal yang bisa mengurangi pahala juga itu termasuk bagian darinya gitu. Oke. Itu biasanya berapa lama Pak puasa? Ya, kalau puasa Ramadan kan ada aturannya. Sebulan. Sebulan. Kalau Senin Kamis ya Senin dan Kamis. Iya, oke. Lanjut ya. Sama puasa, apakah Bapak mengharapkan makanan minuman tertentu kayak misalnya kan biasanya kalau di sini kan orang-orang puasa pengennya bukannya manis-manis yang seger-seger. Kalau Bapak sendiri nih, mungkin di keluarga Bapak atau dari Bapak mengaturkan air. Air, terus apa lagi Pak? Air. Nanti kalau kenyang manis setelah itu karena Tapi dianjur, maksudnya wajib ada atau gimana gitu? enggak, tidak mesti harus apa makan makanan yang manis, enggak. Menurut Bapak yang penting batalkan puasa dengan air putih. Itu nanti wajib, ya? Iya. Oke. Terus ada pengecualian siapa aja gitu yang nggak boleh puasa Pak bagi orang yang sakit? Apakah agama memberikan pengecualian gitu bagi? Udah jelas itu. Berarti ntar di ini yang diganti gitu ya Pak? Udah ngerti lah, di keluarga kita kan udah ngerti. Kalau kamu lagi berhalangan masa melaksanakan puasa malah dosa, nggak boleh. Orang haid puasa ya nggak boleh. Kalau orang sakit? Ya kan boleh untuk tidak berpuasa. Maksudnya sakit seperti apa gitu? Ya sakit yang tidak membolehkan puasa. Nanti kalau misalnya diperiksa ke dokter menyarankan jangan puasa ya jangan. Toh nanti juga bisa dibayar, bisa dipotong. Terus ini latar belakang pendidikan nih. Bapak tingkat pendidikan tertinggi apa? Sekolah terakhirnya? Bapak strata 2. S2 ya. Terus nilai-nilai apa nih yang dapat diungkapkan anggota keluarga mengenai pencapaian pendidikan Bapak? Maksudnya bagaimana respon keluarga Bapak ketika Bapak itu? Iya, pokoknya kerja keras, semangat, cita-cita, yang nggak boleh kendor. Ya, Bapak dulu nggak punya uang untuk kuliah, ternyata kan bisa karena ada semangat, terus ada doa. Ya kan, secara matematika mah nggak mungkin Bapak juga bisa kuliah sampai S2 karena melihat latar belakang ekonomi keluarga Bapak waktu itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau Allah ya berkehendak jadilah maka jadi, ya yang perhitungan matematika secara manusia nggak mungkin Bapak kuliah, tapi kan kalau kita percaya sama Allah, berdoa ikhtiar mah semua itu jadi mungkin. Jadi matematikanya manusia dengan matematikanya Allah itu berbeda. Terus berarti tingkat pendidikan Bapak ini juga akan mempengaruhi ya terkait literasi Bapak tentang kesehatan gitu ya Pak? Pastinya kan. Nah, terus bagaimana sih cara Bapak mendapatkan perawatan kalau misalnya Bapak lagi sakit? Gimana? Ya kalau sakit kan bisa ke dokter, tapi kalau sakitnya ringan mungkin cukup diobati dengan obat warung atau obat-obat yang familiar di lingkungan gitu. Terus biasanya Bapak gaya belajar yang Bapak paling sukai apa ketika Bapak mau belajar gitu? Gaya belajar? Bapak sukanya di tempat sunyi. Terus? Tempat sunyi, belajar. Kan gaya belajar
orang-orang Orang itu beda-beda. beda-beda, ada yang dengan musik, ada yang macam-macam gitu. Berarti sini sendirian gitu ya. Terus apakah Bapak mengakses informasi kesehatan melalui internet? Iya. Dan terus apakah Bapak dan anggota keluarga Bapak itu memilih pengaturan atau misalnya pengobatan di rumah sakit atau maksudnya di rumah aja gitu? Ya sebisa mungkin mah, ya apalagi pandemi begini ya, kalau sakit, ya seandainya memang itu apa namanya tidak bisa dihindari kita sakit, kalau bisa mah diobati di rumah. Tapi kalau di rumah ternyata tidak bisa diatasi, ya apa boleh buat rumah sakit. Walaupun ya, nah sekarang kan situasinya kayak begini, kita datang ke rumah sakit hanya untuk mengobati penyakit yang kita derita, malah kita menderita penyakit yang lain kan berbahaya itu maksudnya. Oke, berarti Bapak maksudnya kalau sakitnya ringan masih di rumah gitu, kalau berat banget baru ke rumah sakit. Iya. Oke, kita lanjut ya Pak. Nah, menurut Bapak nih, kita terkait agama untuk kesehatan. Menurut Bapak, agama Bapak itu gimana sih Pak cara pandangnya mempengaruhi kesehatan dan penyakit, misalnya peristiwa kehidupan seperti kematian, penyakit yang berbahaya? Jelas di agama kita kan ada ini, ya kebersihan adalah bagian daripada iman. Kebersihan ini dalam pengertian umum, luas, kebersihan makanan, kebersihan pakaian, kebersihan badan, kan jelas itu. Kita sebenarnya punya konsep itu yang jelas sekali. Nomor satu kesehatan buat ya agama kita. Terus ada ritual atau praktek penyembuhan nggak maksudnya baik di keluarga Bapak dalam meningkatkan atau menyembuhkan penyakit tersebut? Gitu. Kadang-kadang Bapak melihat di media sosial ya, ada misalkan senam ini untuk ini, senam ini untuk penyembuhan ini, ya kira-kira yang cocok untuk apa yang Bapak derita, ikutin gerakan-gerakan itu. Dan itu juga ya kita mesti harus selektif juga Pak, betul gerakan itu untuk menyembuhkan penyakit yang kita rasakan. Ya kita coba beberapa kali, kalau ternyata ada perubahan ke arah yang baik, Bapak lanjutkan. Kalau justru malah sebaliknya tambah sakit misalnya, ya Bapak hentikan gitu. Oke. Terus ada nggak sih kayak perwakilan agama mungkin ustaz-ustaz di sini yang bisa menyembuhkan penyakit itu? Ada Bapak percaya kan itu? untuk pengobatan alternatif namanya. Iya kan, contoh nih di dunia medis modern itu kan nggak ada yang namanya yang apa, bekam itu kan nggak ada. Bekam itu kan termasuk itu pengobatan yang disarankan oleh para ustadz itu. Dan itu bukan hal-hal yang ibarat menyimpang dari agama, memang sudah ada ajarannya. Oke, ini poin terakhir tapi masih ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah nilai keyakinan Bapak terkait status kesehatan dan penyakit? Ini nilai dan keyakinan Bapak serta sikap Bapak terhadap sakit, sehat dan penyakit itu. Sehat itu sesuatu yang tidak ternilai harganya. Ya, itu. Ya, dan sehat itu mahal, makanya kita harus jaga kesehatan. Itu ya, poinnya itu aja. Oke, itu kan dari sudut pandang Bapak ya. Kalau dari anggota keluarga Bapak, apakah sama atau berbeda? Sama. Nah, terus bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi perilaku Bapak dalam mengobati penyakit Bapak itu? Gimana maksudnya? Ya, bagaimana tadi nilai-nilai yang Bapak bilang kalau misalnya kesehatan itu tidak ternilai gitu harganya, itu dapat mempengaruhi penyembuhan penyakit Bapak gitu, biar Bapak tidak sakit juga atau dalam melakukan promosi kesehatan bagi diri Bapak sendiri. Jika dengan tadi ya, berarti kan kita harus selalu apa namanya, dalam bertindak berperilaku juga harus ingat terhadap apa yang kita yakini tadi tentang kesehatan tadi. Sehat itu mahal, sehat itu ya sesuatu yang tak ternilai. Artinya apa? Dalam bertindak berperilaku kita mungkin harus berpatokan dari itu tadi. Mau makan, oh kita ke restoran misalkan, semua dimakan, nggak begitu kan? Karena kita sudah tadi punya nilai-nilai itu. Misalkan contoh nih, udah Bapak mau persilahkan ke anak, silakan makan semaunya. Nah kalau anak yang punya keyakinan tadi kan nggak mungkin semuanya dimakan, ya. Perut kita itu bukan tempat sampah, ya kan? Ya, nah itu. Oke, terus selanjutnya tadi kan terkait nilai kesehatan. Kalau terkait sikap Bapak, nilai dan keyakinan terhadap penyedia layanan kesehatan, misalnya puskesmas, rumah sakit, di mana? Dari Bapak, nilai dan keyakinan. Ya, selama yang Bapak alami ya, pelayanan kesehatan kan udah bagus ya. Seiring dengan
waktu kan selalu ada perbaikan-perbaikan. Ya udah lumayan sekarang untuk pelayanan di tingkat puskesmas kelurahan juga udah bagus, puskesmas kecamatan udah bagus, di rumah sakit udah bagus, sumber daya manusia sekarang udah mulai tertata. Itu kira-kira itu menurut penilaian dan keyakinan Bapak dari apa yang Bapak lihat dan dirasakan. Oke Pak, nah nanti yang terkait bagaimana apakah budaya itu mempengaruhi perubahan tubuh Bapak, misalnya pentingnya Bapak berpenampilan gitu, misalnya rapi-rapi dalam latar belakang budaya Bapak gimana tuh pandangan Bapak? Ada pasti itu berpengaruh. Kan kalau misalkan di Jawa itu ada istilah aji nilai ono ing busono misalkan, jadi seseorang akan bisa dinilai dari penampilannya gitu lah. Nah itu falsafah itu ada benarnya juga. Nah itu terkait dengan apa yang ditanyakan, itu pasti jawabannya ada ya. Bagaimana pandangan Bapak dan keluarga Bapak terkait pekerjaan, waktu luang atau waktu kosong dan pendidikan gimana? Ya waktu harus dimanfaatkan sebaiknya. Kemudian pendidikan yang kita miliki harus diwujudkan dalam perilaku kita. Jangan sampai kuliahnya hebat ya dari universitas ternama ya tapi ternyata perilakunya jong gitu ya, otaknya jong, itu jangan sampai gitu. Gitu. Kalau pekerjaan gimana? Ya pekerjaan ya kita harus menikmati dan mencintai pekerjaan itu, karena kalau mencintai menikmati pekerjaan itu seberat apapun pekerjaan itu tidak berasa berat gitu kan gitu. Terus nih, bagaimana pandangan Bapak terhadap adanya perubahan yang sedang terjadi apapun itu, misalnya perubahan karena Bapak sakit, adanya perubahan atau mungkin di lingkungan gitu adanya perubahan, itu pandangan Bapak gimana? Perubahan itu sebuah keniscayaan. Gimana tuh? Ngerti nggak maksudnya? Sesuatu yang lumrah gitu. Iya. Niscaya zaman sekarang dengan zaman lalu dan zaman-zaman ada itu akan pasti akan berbeda. Bapak menerima itu? Iya dong, Ya, okay. menerima. Terus bagaimana nih pandangan Bapak dan keluarga Bapak terhadap perubahan gaya hidup terkait penyakit? Sama aja berarti? Bapak menerima? Bukan begini. Kalau gaya hidup dengan penyakit itu kan kita makanya harus banyak literasi gitu loh. Kan gaya hidup sekarang orang sedang mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung ini. Nah kita harus tahu itu baik nggak buat tubuh kita gitu. Kalau misalnya perubahan penyakit itu maksudnya karena adanya penyakit, tadinya bapaknya sehat terus jadi kurus, terus tadinya bapaknya gagal jadi kayak loyo, misalnya karena diabetes, itu gimana pandangan Bapak? Adanya perubahan itu? Ya harus terima, dan itu juga gimana ya, kalau terjadi seperti itu harus berusaha untuk membalikan ke semula dong. Paling tidak ya tidak seperti semula ya, mendekati hal semula. Misalkan yang tadinya kurus, yang tadinya gemuk karena dia ada kurus, ya kita kan berusaha untuk membalikan ke asal gitu loh. Oke, berarti ini berusaha untuk mengembalikan perubahan itu. Namanya usaha kan? Menerima tapi tetap mengembalikan dan usaha. Iya, namanya juga usaha, ikhtiar itu wajib. Terus gimana nih pandangan Bapak terkait pengobatan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan? Apakah Bapak merasa takut, Bapak terima atau khawatir gitu dengan? Enggak, Bapak loh ya, Bapak enggak. Orang vaksin, ada yang takut kan, vaksin COVID kan, Bapak mah enggak, malah Bapak proaktif mencari kesempatan di mana yang bisa saya akses untuk vaksinasi, kan bisa alhamdulillah. Ya, gitu kalau Bapak loh. Tapi ada juga yang takut. Tapi Bapak nggak tahu ketakutan mereka itu karena apa. Bapak nggak tahu. Kalau Bapak mah, ya namanya juga kita kan harus ikhtiar gitu loh. Kalau sehat, kalau sakit harus minum obat, kan contohnya begitu. Nah ini juga kalau COVID, ya harus divaksin. Sekarang vaksinnya sudah ditemukan, ya kita ikut. Lanjut nih Pak, tinggal beberapa pertanyaan lagi. Gimana nih hubungan Bapak dengan orang lain? Ya normal biasa aja. Jadi apa? Gimana hubungan Bapak dengan orang di luar kebudayaan Bapak? Biasa juga, kita sebenarnya berbeda. Nggak ada rasa curiga? Oh gitu. enggak. Berarti terbuka ya? Terbuka, tapi dalam hal tertentu ya kita juga kewaspadaan kecurigaan itu mesti, apalagi zaman sekarang ya. Bukan karena kita harus menerima semua orang lalu kita lena, padahal di
di balik itu ada orang yang bermaksud jahat. Nah kita harus waspada juga gitu loh. Jadi jangan istilahnya tanpa itu semua juga waspada. Baik Pak, alhamdulillah nih pengajiannya tadi beberapa model sudah disebutkan semua dan Bapak ini juga alhamdulillah setelah Bapak jawab semuanya berdasarkan pendapat Bapak ya dan sisi budaya Bapak. Nah mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan Bapak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.